Baik, di sini kami memakai KD 3.9 yaitu mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunannya. 4.9 melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang campuran homogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang memiliki penampilan dan komposisi yang seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil dan tidak mengendap bila didiamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remianti Lubis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa itu materi. Materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Secara umum, materi dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati volume. Materi terbagi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat campuran juga terbagi dua, yang pertama homogen dan heterogen. Di sini saya akan menjelaskan campuran heterogen. Campuran heterogen adalah suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang memiliki fase yang berbeda. Contohnya yaitu pasir dimasukkan ke dalam air. Campuran ini merupakan campuran heterogen karena terdiri dari bahan-bahan yang memiliki fase berbeda, yaitu pasir dalam fase padatan dan air dalam fase cair. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Remianti Lubis dan Putri Salsabila, kami menggunakan inovasi pembelajaran tentang materi zat homogen dan heterogen itu menggunakan metode yang namanya PQ4R. PQ4R itu adalah metode preview, question, kemudian read, reflect, dan recite. Nah, metode PQ4R ini yang pertama kami menggunakannya untuk pembelajaran materi homogen dan heterogen. Nah, pertama guru menjelaskan apa itu homogen, heterogen, dan kemudian melakukan beberapa eksperimen seperti kayak pencampuran gula dengan air, minyak dengan air. Nah, di sini kami menggunakan metode ini. Tahapan yang pertama yaitu preview. Preview ini adalah melihat sekilas atau membaca sekilas atau bisa kita sebut sebagai pratinjau. Nah, jadi dalam langkah ini siswa memeriksa, meneliti, dan mengidentifikasi seluruh bahan ajar yang telah disampaikan guru secara garis besar gitu kan. Nah, di sini guru berperan memotivasi siswa agar lebih memahami bahan ajarnya. Dan kemudian yang kedua itu question. Nah, di question itu sendiri siswa diberikan kesempatan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan bahan ajar yang telah disampaikan. Nah, jadi setelah melakukan pratinjau yang pertama tadi, preview, si siswa membuat pertanyaan gitu kan, yang akan ia tanyakan. Kemudian read itu membaca. Nah, read pada tahapan ini guru memotivasi siswa untuk membaca materi bahan ajar gitu kan, karena kita tahu pentingnya literasi membaca gitu kan. Nah, jadi pada metode ini selain kita menjelaskan materi homogen dan heterogen tadi, kita juga bisa membantu siswa untuk lebih aktif membaca lagi dan mencintai membaca. Dan kemudian reflect ini artinya refleksi. Pada tahap ini pada saat tahap review, siswa kan berlatih merefleksi diri, memikirkan contoh lain yang relevan. Jadi tahap refleksi ini kan udah dijelaskan, kayak tadi contohnya gula dan air gitu kan, minyak dan air. Nah, pada tahap refleksi ini siswa merefleksikan contoh lain seperti apa dari percobaan yang dilakukan tadi. Misalnya kan udah melakukan percobaan, contoh seperti apa lagi dari zat homogen dan heterogen. Yang kemudian recite. Nah, recite itu adalah pada tahap ini siswa untuk merenungkan, mengingat kembali, atau bisa kita bilang mengingat kembali bahan ajar yang telah dipelajarinya dengan butir-butir penting gitu kan. Jadi pada tahap ini dia
mengingat kembali butir-butir penting penyampaian dari guru tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia buat pertama tadi, dan kemudian review. Pada tahap ini tahap akhir strategi dari PQ4R. Nah, siswa meninjau ulang seluruh kegiatan yang telah dilakukannya. Jadi siswa itu setelah melakukan beberapa tahapan, dia meninjau ulang apa yang telah dilakukannya, seperti membaca catatan yang telah ia buat tadi, kemudian meninjau ulang seluruh kegiatan gitu kan, seluruh jawaban dari pertanyaan yang telah ia buat, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari PQ4R yang berguna untuk mempelajari zat homogen dan heterogen. Nah, jadi dengan strategi PQ4R ini membuat siswa lebih aktif belajar, kemudian lebih aktif berpikir kritis gitu. Jadi pembelajaran tidak monoton itu saja. Nah, mungkin itu saja penjelasan inovasi pembelajaran tentang materi yang kami menggunakannya dengan metode PQ4R.